Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umi Hani Asarwastuti pada pelajaran IPS kelas 8 semester 2. Oke, ini pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir tentang materi ekonomi. Kita lanjut dari kemarin ekonomi maritim, kita lanjut dengan penguatan ekonomi agrikultur di Indonesia. Apa sih tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian agrikultur, yang kedua menganalisis potensi agrikultur di Indonesia, yang ketiga menganalisis peran agrikultur di Indonesia, yang keempat menganalisis hambatan agrikultur di Indonesia, yang kelima menganalisis strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Oke, lanjut dengan pengertian agrikultur. Apa pengertian agrikultur? Adalah merupakan sebuah kegiatan pengembangan tanaman dan hewan bagi kebutuhan manusia. Oke, sekarang potensi agrikultur di Indonesia. Sebelum masuk ke potensi, kita masuk ke pengantar dulu. Produk pertanian di Indonesia yang menjadi andalan adalah buah-buahan, sayuran, rempah-rempah, dan bahan bakar nabati. Apa ini bahan bakar nabati? Kelapa sawit, kemudian jagung, kemudian kopra atau kelapa yang dikeringkan. Ini bisa menjadi bahan bakar nabati atau minyak goreng. Nah, kemudian tanaman unggul di Indonesia itu adalah padi, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Oke, kita masuk ke potensi agrikultur di Indonesia. Yang pertama, sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia, menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Kemudian sebagai penyediaan pangan, yang selanjutnya adalah penyediaan bahan baku industri. Lanjut sebagai pemerataan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Kemudian sebagai salah satu pembentuk budaya bangsa Indonesia yaitu bangsa agraris, kemudian menjadi penyeimbang ekosistem. Oke, lanjut dengan jenis-jenis agrikultur yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah tanaman pangan, yaitu berupa padi, jagung, dan kedelai. Dua, perikanan, yaitu berupa budidaya laut, ini karamba laut, jaring laut ya. Kemudian tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan sawah itu minapadi. Ya, ini tadi budidaya laut itu termasuk jaring apung ini ya. Ya. Kemudian tiga, peternakan, yaitu peternakan sapi, kambing, domba, babi, ayam, itik, kelinci, burung puyuh, dan peternakan ayam petelur. Kemudian yang keempat, hortikultura. Terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah atau obat-obatan tradisional, dan bunga-bungaan. Yang kelima, perkebunan. Perkebunan tembakau, kelapa sawit, kapas, cengkih, karet, tebu, lada, kopi, nilam, kakao, dan kelapa. Tanya Ustazah Diah apa itu nilam. Dia pernah setahu saya dia apa namanya petani nilam di mana itu di Pemalang ya. Nanti tanya apa sih gunanya nilam ya. Setahu saya dia diekspor ke diserahkan ke pengepul dan diekspor ke Jepang. 6. Kehutanan. Berupa kayu bulat, kayu gergajian, dan kayu lapis. Untuk sekarang, kayu bulat sudah tidak bisa diperjualbelikan ke luar negeri atau tidak bisa diekspor. Yang diekspor hanya kayu gergajian dan kayu lapis. Ya, sekarang peran agrikultur di Indonesia. Yang pertama, sebagai potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Dua, sebagai mata pencaharian pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia. Tiga, menyumbang hampir setengah dari perekonomian di Indonesia. Tadi berapa? 35,9% ya. Empat, penghasil devisa negara melalui ekspor ya. Ekspor bahan baku industri, ekspor kayu, dan lain sebagainya. Lima, penyedia pangan masyarakat. Enam, sebagai basis pertumbuhan perekonomian di pedesaan. Oke, sekarang hambatannya. Apa sih hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Yang pertama, penggunaan teknologi yang masih sederhana. Dua, modal petani yang sangat terbatas. Tiga, sangat dipengaruhi oleh musim.
4. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Nah, di Sleman sudah mulai ada aturan lahan pertanian tidak boleh menjadi alih fungsi menjadi lahan perumahan, sehingga kalau membeli sawah untuk dibangun rumah sudah sangat sulit izinnya. 5. Skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. 6. Akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. 7. Kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Ya, kita masih beli benih dari luar, kita belum bisa menyediakan benih yang unggul sendiri, lebih kita beli dari luar ya, impor. Nah, sekarang yang terakhir strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama adalah program eco farming. Apa ini eco farming? Ya, pengolahan kembali limbah dari pertanian, misalnya sayuran yang tidak terjual atau busuk, kemudian buah-buahan yang tidak terjual atau melimpah busuk, dijadikan apa? Dijadikan pupuk cair. Nah, kemudian dijual kembali untuk pertanian. Kemudian limbah dari kayu, misalnya kayu gergajian, kemudian limbah dari pertanian, misalnya sekamnya atau kulit padinya dijadikan media tanam atau sering disebut media sekam dan media kokobit ya. Kemudian distribusi pupuk secara merata. Kalau ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan regulasi tertentu, jadi ada syarat-syarat tertentu menjadi wholesale, menjadi agen besar ya, menjadi agen, subagen, baru ke pengecer di warung-warung. Ya, sama seperti peraturan pada gas melon, ini sama ya. Kemudian perbaikan irigasi. Ya, perbaikan irigasi ini bisa dilakukan secara swadaya masyarakat, sebagian bantuan dari pemerintah dan sebagian lagi ada bantuan masyarakat iuran, dan ada juga memang yang program pemerintah yang ini irigasi besar, misalnya seperti kalau di Yogyakarta adalah Selokan Mataram, itu programnya pemerintah. Ya, sekian saja materi kali ini. Kita lanjut nanti pada video yang kedua, yaitu tentang redistribusi pendapatan nasional. Jangan lupa tugas mandiri kalian mulai dikirim ke GC kelas ya. Presensinya ada di GF di Rumah Belajar Mu'alimah. Jangan lupa video ini kalian like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.